Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas kuliah saya banggakan, kita jumpa lagi dalam semester genap tetap materi seni budaya. Meskipun masih dirundung COVID, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Langsung saja kita kepada pokok materi, yaitu kamu buka bukunya. Kita berbicara tentang pameran seni rupa. Kalau kita artikan, pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Jadi arti dari pameran seperti itu. Jadi menyajikan itu ya menampilkan berbagai macam karya seni rupa supaya apa? Supaya dapat dilihat oleh para pengunjung sehingga mendapatkan apresiasi. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Maksudnya gini, seorang seniman atau perupa itu jika akan mengungkapkan perasaannya, ini lebih banyak menggunakan karya seni atau istilahnya lewat gambar. Penyelenggaraan pameran di sekolah, karena kita masih di lingkungan sekolah, maka yang kita bahas adalah pameran di lingkungan kita saja. Penyelenggaraan pameran di sekolah menyajikan materi pameran berupa hasil studi para siswa dari kegiatan pembelajaran kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi biasanya dilakukan pada akhir semester atau tahun ajaran. Jadi waktu-waktu luang setelah kita melaksanakan ujian kenaikan kelas, ini biasanya ada waktu luang. Ini banyak digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan berupa pameran. Kalau kita artikan secara luas, dan konteks pameran dalam arti luas adalah materi pameran yang disajikan berupa berbagai jenis karya seni rupa untuk diapresiasi oleh masyarakat luas. Sekarang tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Dalam penyelenggaraan pameran setidaknya dikenal beberapa tujuan, yaitu tujuan sosial kemanusiaan, tujuan komersial, dan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ada tujuannya pameran itu. Yang sering kita lihat adalah yang paling banyak adalah pameran itu bertujuan untuk komersial. Jadi menawarkan dagangan. Jadi menawarkan hasil karyanya. Kalau untuk kemanusiaan, sebagai contoh, itu banyak diselenggarakan pameran-pameran, mungkin di depan ditulisi untuk kegiatan amal, membantu bencana. Itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk sosial manusia. Kemudian tujuan komersial. Ini banyak sehari-hari kita melihat kalau itu. Sebenarnya meskipun kita belum pernah melihat pameran di galeri, tapi kita sudah setiap hari itu sebenarnya sudah melihat pameran, contohnya di toko, di pasar, atau di ruang kelas. Itu kalau di ruang kelas banyak sekali hasil-hasil karya yang kamu pasang di kelasmu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat dilihat oleh teman-temanmu, ya, sehingga akan mengapresiasi. Kalau di pasar ya banyak sekali, di situ banyak dagangan yang dipajang. Itu juga pameran. Tapi tujuan itu adalah untuk komersial. Secara khusus penyelenggaraan pameran di sekolah memiliki manfaat untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Lanjut. Kegiatan pameran memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antara pencipta seni atau seniman
dengan pengamat seni atau apresiator. Ya, jadi apresiator itu ya wis kita kalau melihat ya, yang melihat hasil karya seni itu termasuk semuanya apresiator. Sebab dalam hati mesti akan mengatakan hasilnya bagus, ya. Mungkin ada yang kurang bagus, termasuk apresiasi. Pameran seni rupa pada akhirnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton. Ini, jadi utamanya kalau dalam pameran galeri itu digunakan untuk komunikasi. Jadi komunikasi itu ternyata tidak hanya berupa ucapan atau tatap muka, namun bisa diwakili dengan lukisan-lukisan. Seorang apresiator itu akan tahu arti atau makna dari semua lukisan. Tapi kalau kita pameran memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antara pencetak seni atau seniman dengan pengamat seni atau apresiator. Nah, apresiator itu siapa? Ya penonton, orang yang menyaksikan itu semuanya bisa disebut sebagai apresiator. Jadi komunikasi itu tidak harus berupa ucapan atau kata-kata atau tatap muka. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan cara seni. Jadi seorang seniman akan mengungkapkan isi hatinya biasanya lewat lukisan. Kemudian secara khusus fungsi pameran rupa di sekolah atau fungsi pameran seni rupa di sekolah diantaranya satu, meningkatkan apresiasi seni, dua, membangkitkan motivasi berkarya seni, tiga, penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, empat, berkarya visual lewat karya seni, lima, belajar berorganisasi. Nah, ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita peroleh ketika kita mengadakan sebuah kegiatan pameran. Kemudian merencanakan pameran. Rencana sebuah pameran perlu dirancang secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan lancar. Tanpa perencanaan yang sistematis atau matang, sebuah pameran tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Jelas ini, apapun acara ini kalau tidak dirancang secara sistematis, apapun bentuk acaranya akan berjalan tidak sempurna alias amburadul. Makanya sebelum melakukan kegiatan acara apapun, kita perlu merencanakan, termasuk merencanakan pameran. Nah, yang direncanakan apa saja? Nah, ini menentukan tujuan. Jadi langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran adalah menetapkan dulu tujuan pameran tersebut. Penyelenggaraan pameran dapat saja bertujuan untuk menggalang dana yang bersifat komersial, sosial, atau kemanusiaan. Jadi merencanakan tempat itu merupakan tujuan awal, yang paling awal, di mana kita akan mengadakan pameran. Kemudian merencanakan pameran. Rencana sebuah pameran perlu dirancang secara sistematis atau teratur dan logis agar dapat tepat waktu dalam pelaksanaannya dan juga akan berjalan dengan lancar. Tanpa perencanaan yang matang, sebuah pameran ataupun kegiatan apapun yang sifatnya itu melibatkan orang banyak, ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang dengan diharapkan. Jadi kegiatan apapun, sudah itu kegiatan masyarakat atau sekolah, ini kalau melibatkan orang banyak, apalagi yang berkaitan dengan pertunjukan, ini sangat perlu direncanakan dan dirancang terlebih dahulu. Nah, kemudian apa yang perlu dirancang? Nah, yang perlu dirancang adalah ini. Yang pertama, satu, menentukan tujuan.
Langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran adalah menetapkan dulu tujuan pameran tersebut. Penyelenggara pameran dapat saja bertujuan untuk bersifat menggalang dana, atau bersifat sosial, atau bersifat komersial. Jadi tujuannya itu pameran itu akan diadakan untuk apa? Ini perlu ditentukan. Kemudian yang kedua, menentukan tema pameran. Tema pameran ditentukan setelah tujuan pameran dirumuskan. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Setelah rumusan tujuan dan tema telah kita tetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kepanitiaan pameran. Jadi menentukan tema itu sangat diperlukan. Jadi setelah menentukan tujuan, kalau tujuannya sudah jelas, kemudian langkah kedua menentukan tema. Temanya itu apa? Tema pameran. Ya. Nah, kemudian setelah menentukan temanya sudah ada, nah, langkah yang ketiga adalah menyusun kepanitiaan. Nah, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pameran agar berjalan dengan lancar, perlu dibuat kepanitiaan dalam sebuah organisasi kepanitiaan pameran. Penyusunan struktur panitiaan pameran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi sekolah. Jadi panitia itu pun juga memegang peran yang penting. Jadi acara apapun, kalau sudah ada pembentukan panitia, ini juga akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Panitia itu nantilah yang akan mengkondisikan segala kegiatan pameran. Jadi apapun kegiatannya, kalau disusun panitia, ini pasti akan berjalan lancar. Kegiatan tidak hanya pameran saja, sudahlah kegiatan bentuk apapun, apalagi yang nanti melibatkan orang banyak. Ini kalau tidak ada panitia, ini pasti akan berjalan tidak sesuai dengan tujuan, bahkan bisa berantakan. Kemudian di dalam kepanitiaan ini yang perlu disusun. Jadi menyusun panitia itu antara lain, yang pertama adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian dibantu oleh seksi-seksi, ada seksi kesekretariatan, seksi usaha, seksi publikasi dan dokumentasi, seksi dekorasi dan penataan ruang, seksi pengumpulan dan seleksi karya, seksi perlengkapan, seksi keamanan, dan seksi konsumsi. Ini saya rasa untuk kegiatan pameran ini sudah cukup bisa berjalan. Tapi lah acara-acara yang lain ini pun juga menyesuaikan kondisi. Ketua ini jelas tugasnya bertanggung jawab atas lancar tidaknya sebuah penyelenggaraan, baik penyelenggaraan pameran. Dan wakil ketua ini juga tugasnya membantu ketua. Jadi kalau ada ketua biasanya mesti ada wakil ketua. Supaya apa? Supaya bisa diajak rembugan atau komunikasi bagaimana supaya perjalanan pameran ini bisa berjalan lancar. Kemudian sekretaris ini yang perlu, tidak perlu karena apa? Karena akan mencatat segala aktivitas yang akan dilaksanakan ketika akan menyelenggarakan pameran. Nanti membuat surat-surat undangan, ya, membuat surat-surat tembusan atau surat-surat izin, itu tugas dari sekretaris. Terus bendahara, ini paling dominan, paling pokok ini. Menyelenggarakan sebuah pementasan pameran, ini kalau tidak ada bendahara pun juga akan amburadul. Karena apa? Bendahara ini adalah akan membagi semua keuangan yang masuk sesuai dengan
kebutuhan masing-masing dari seksi atau masing-masing kebutuhan dari keseluruhan penyelenggaraan pameran. Nah, bendahara tugasnya apa? Ya, bendaharanya tugasnya itu termasuk menggali dana, mengumpulkan dana, kemudian dicatat. Ya. Setelah itu uangnya akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pameran. Jadi bendahara pun juga tugasnya berat karena harus menggali dana. Ini kemudian mencatat keuangan. Jadi pembukuannya harus bagus. Jadi nanti ketika akhir acara itu akan kelihatan, oh acara ini dananya sudah mencukupi, oh dananya kurang mencukupi, oh dana yang dikumpulkan ternyata masih ada sisa. Ini. Kemudian dibantu oleh seksi-seksi. Ini seksi ini juga dibuat sesuai dengan kondisi. Seksi sekretariatan. Jadi seksi yang ada mengurusi perlengkapan di sekretariat. Kemudian seksi usaha. Ya, usaha itu apa tugasnya? Ya, mengusahakan segala kebutuhan atau penyelenggaraan pameran, namanya seksi usaha. Kemudian seksi publikasi dan dokumentasi. Ini tugasnya menyebarluaskan informasi kapan akan diselenggarakannya sebuah pameran. Seksi dekorasi dan penataan ruang. Ini adalah tugasnya menata ruang yang sedemikian rupa. Kemudian juga menata apapun, ya termasuk menata hasil-hasil karya itu tugas dari dekorasi dan penataan ruang. Ini. Kemudian seksi pengumpulan dan seleksi karya. Ya, ini sebelum hasil karya itu dipamerkan, ini dikumpulkan oleh yang bertanggung jawab, kemudian diseleksi hasil karya. Jadi tidak semua hasil karya itu bisa ditampilkan dalam pameran. Ya mungkin semuanya bagus. Ya, misalkan yang mengumpulkan karya itu banyak sekali dan bagus-bagus. Tapi kalau ruangannya tidak mencukupi, itu pun juga tidak akan semuanya bisa masuk. Ataupun banyak yang mengumpulkan tapi setelah diseleksi banyak yang tidak layak untuk tampil. Kemudian seksi perlengkapan. Perlengkapan itu tugasnya ya membantu apapun yang dibutuhkan dalam kegiatan pameran. Seksi keamanan, tugasnya hanya satu, mengamankan seluruh kegiatan pameran, baik keamanan internal maupun keamanan eksternal. Jadi internal itu maksudnya jerone ya aman, jadi dalam panitia itu juga dijamin keamanan, di luar atau penonton itu pun juga dijamin keamanannya, termasuk yang mengawasi pengunjung. Kemudian seksi konsumsi, ini biasanya dimanapun pasti ada ikut. Kalau tidak ada konsumsi, ini sebuah pertunjukan atau kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak ada konsumsi. Ini. Terus 4, menentukan waktu dan tempat. Penentuan waktu pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan pekan seni di sekolah biasanya dilakukan pada akhir semester. Jadi sekolah ini biasanya ketika setelah ujian kenaikan kelas ini untuk waktu-waktu luang biasanya digunakan untuk mengadakan pameran. Nah, di mana tempatnya? Tempatnya bisa di lorong-lorong sekolah atau di dalam kelas atau di aula. Dan yang penting tempat itu layak digunakan untuk sirkulasi, menampilkan pameran dan orang-orang yang akan lalu lalang. Yang kelima, menyusun agenda kegiatan. Jadi setelah semuanya direncanakan, jadi perencanaan mulai dari 1 tadi sampai 5, ini sudah 4 sudah ditentukan. Tinggal yang kelima, menyusun agenda. Ya, apa fungsi menyusun agenda? Ya fungsinya supaya apa? Supaya bisa berjalan sesuai dengan target
Nih, sebagai contoh, bulan Mei tanggal 1 itu pembentukan panitia, misalkan minggu ke-1 ya, minggu 1. Kemudian minggu ke-1 juga ini menyusun proposal. Ini di waktu 2 minggu. Nah, katakanlah menyusun proposal dan pembentukan panitia memakan waktu 2 minggu. Kemudian setelah panitia dan proposal selesai, kemudian rapat persiapan dan seterusnya. Ini adalah contoh bentuk dari agenda kegiatan. Mungkin sementara cukup sekian saja, nanti kita sambung lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.